Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Wiyanti Jusman, NIM B1A1191143 dari kelas D angkatan 2019, Fakultas Farmasi Universitas Seminggi Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gel and sanitizer. Baiklah, saya akan memulai materinya. Perlu kita ketahui apa sih itu pengertian dari gel. Jadi, gel pada umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga kita ketahui apa sih itu pengertian dari hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan salah satu bahan antiseptik berupa gel yang sering digunakan sebagai media pencuci tangan yang praktis. Bagi sebagian masyarakat, mencuci tangan dengan hand sanitizer lebih efektif dan efisien dibanding mencuci tangan dengan sabun dan air. Tetapi apabila hand sanitizer digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan iritasi pada kulit karena bahan dasar antiseptik tersebut adalah alkohol dan triklosan yang merupakan bahan kimia. Selanjutnya, hand sanitizer tersebut juga dapat dibagi menjadi hand sanitizer dapat dibagi menjadi dua sediaan, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Hand sanitizer gel tersebut merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan menggunakan bahan aktif alkohol 60%. Sedangkan hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif irgasan DP300 banding 0,1% dan alkohol 60%. Kemudian poin selanjutnya, polimer yang digunakan untuk untuk membuat gel tersebut adalah terdiri dari, yang pertama itu ada gom alam teragakan, yang kedua paktin, yang ketiga karagen, yang keempat agar, yang kelima asam alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semi sintesis seperti metil selulosa. Kemudian yang ketujuh hidroksietil selulosa, dan kedelapan karboksimetil selulosa, dan yang terakhir karbopal yang merupakan polimer vinil sintesis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu keefektifan penggunaan hand sanitizer. Nah, keefektifan penggunaan hand sanitizer tersebut yaitu hand sanitizer dapat digunakan untuk membersihkan tangan yang bervirus atau secara nyata terlihat bersih namun diduga terkontaminasi mikroorganisme yang invisible atau tidak terlihat. Saat tangan dalam kondisi kotor atau yang terlihat secara nyata, maka tidak dianjurkan untuk membersihkannya menggunakan hand sanitizer, sehingga akan lebih baik jika kita mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu fungsi hand sanitizer. Nah, fungsi hand sanitizer tersebut ialah sebagai antiseptik dan desinfektan yang gunanya untuk membunuh virus dan bakteri, bukan untuk membersihkan tangan dari kotoran. Namun petugas atau tenaga kesehatan
sesaat dan setelah berinteraksi dengan pasien, maka lebih dianjurkan untuk membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer jika dibandingkan hanya mencuci tangan dengan sabun dan air saja. Selanjutnya perlu juga kita ketahui bahwa hingga kini terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai penggunaan hand sanitizer, yaitu yang pertama, penggunaan hand sanitizer digunakan dengan tangan yang terlihat bersih namun diindikasikan terkontaminasi virus, bukan tangan yang terlihat kotor. Kemudian yang kedua, penggunaan hand sanitizer secara berulang tidak akan membuat virus menjadi resisten, karena alkohol membunuh virus dan bakteri dengan cara merusak membran selnya. Kemudian yang ketiga, triklosan yang terdapat pada hand sanitizer berpotensi memberi dampak negatif terhadap sistem hormonal saraf dan sistem hormonal tubuh, terutama hormonal tiroid dan estrogen. Kemudian yang keempat, menggunakan sabun cair antiseptik lebih efektif daripada hand sanitizer, sehingga penggunaan sabun cair antiseptik lebih disarankan daripada hand sanitizer. Kemudian yang kelima, hand sanitizer dapat dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan tentunya dengan tekanan yang sudah dengan prosedurnya. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan sedikit materi tentang gel hand sanitizer. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa mencuci tangan merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan jari tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain menggunakan sabun, mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer yang mengandung antiseptik, sehingga dapat membersihkan tangan dari bakteri atau virus. Antiseptik yang terkandung dalam hand sanitizer memiliki kandungan alkohol dan triklosan. Keduanya merupakan bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau virus. Baik, sekian itulah pemaparan dari saya. Itulah tadi kesimpulannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.